Tiga pemain diaspora timnas Indonesia yang terancam sulit dapat menit bermain. Keputusan Rafael Strike hijrah ke Brisbane Roar bisa jadi pilihan tepat buat pemain diaspora timnas Indonesia. Peluang untuk mendapatkan menit bermain di klub barunya lebih terbuka alih-alih bertahan di ADO Den Haag. Kepastian Rafael Strike pindah ke Brisbane Roar cukup mengejutkan, mengingat ia berhasil menembus skuad muda dan diproyeksikan bakal menembus tim utama ADO Den Haag. Namun dia memilih terbang ke Australia demi mematenkan menit bermainnya. Kabar ini membuat pemain diaspora di Eropa berkurang. Akan tetapi, masih ada banyak penggawa timnas Indonesia yang tersebar di benua biru mulai dari Inggris hingga Belanda. Lantas, bagaimana peluang mereka meraih menit bermain yang ideal di tim utama? Berikut ini ulasannya. Yang pertama, Nathan Choaon. Nathan Choaon adalah salah satu dari sekian pemain diaspora yang berkarir di Eropa, tepatnya di Swansea City. Musim lalu, bek serba bisa ini bermain sebagai pemain pinjaman di SC Heerenveen. Nathan sedianya dilaporkan akan kembali dipinjamkan ke klub Belanda lainnya, namun ternyata staf pelatih memutuskan untuk mempertahankannya. Sayang, musim 2024-2025 sudah berjalan, ia belum banyak bermain. Di Championship Division misalnya, Nathan baru bermain sebanyak 2 menit saja. Sepertinya, ia memang dipersiapkan untuk tampil di Pentas Cup atau kompetisi piala. Terbukti menit bermainnya di Carabao Cup cukup banyak. Sayangnya Swansea kandas pada putaran kedua, kini klub berjulukan The Swans itu tinggal menyisakan Piala FA yang baru akan digulirkan pada akhir tahun ini. 2. Marcelino Ferdinand. Didatangkan Oxford United pada detik-detik akhir jendela transfer, membuat Marcelino Ferdinand mau tak mau bersabar seraya beradaptasi tidak hanya pada atmosfer Liga Inggris, tetapi juga bagaimana tim barunya itu mempertontonkan pola permainan. Masih berusia muda, Marcelino Ferdinand tentu memiliki masa depan yang lebih cerah, dan ia tidak perlu khawatir mengenai menit bermainnya. Akan tetapi, Marceng sepertinya masih harus memamerkan kualitasnya di level U23 atau tim cadangan. Jika ia berhasil menunjukkan kehebatannya, kans untuk naik kelas ke tim utama kan sangat terbuka lebar. Apalagi ia pernah berstatus 50 pemain muda terbaik versi The Telegraph. 3. Saint Petinama. Kualitas Saint Petinama tak perlu dipertanyakan. Pengalamannya bermain di Liga Belanda dan Belgia sangat banyak, dan bermain di KAS Eupen membuat peluangnya mengoleksi menit bermain cukup terbuka lebar. Akan tetapi persaingan ketat di lini tengah KAS Eupen membuat menit bermain Saint Petinama terbatas. Dari 4 laga, di mana Saint Petinama masuk daftar susunan pemain, baru 7 menit ia habiskan di rumput lapangan. Cukup terlihat bahwa Saint Petinama berstatus pemain rotasi di KAS Eupen, sehingga perlu kerja keras lebih baginya untuk mendapatkan kepercayaan tampil sebagai starter pada laga-laga berikutnya.